Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim wa rasulil azim Sayyidi gharil muhajjalin imamil muttaqin Sayyidina wa nabiyyina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'al muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ucapan dan perkataan yang layak untuk kita sanjungkan pada kesempatan yang mulia ini, melainkan pujian kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas semua limpahan karunia dan limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, berupa keimanan, taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dilimpahkannya kesehatan, diberikannya kesempatan, sehingga kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk terus memperbanyak amal-amal kebaikan kita untuk bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih menunda ajal kita. Allah masih membuka pintu taubat untuk kita, untuk segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, kita diberikan istiqomah di dalam melaksanakan setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Para hadir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih melanjutkan pembahasan kita tentang tarbiyatul abna, tentang bagaimana kita sebagai orang tua di dalam mendidik, memberikan pengasuhan, bimbingan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya hari ini yang menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada generasi kita, bahkan generasi setelah kita, bahkan generasi anak-anak kita, adalah karena hilangnya sosok orang tua, ketidakhadiran orang tua di dalam mendidik.
Bahkan hari ini ada satu fenomena yang disebut dengan fatherless. Ya. Fenomena fatherless, ketidakhadiran seorang ayah. Hilangnya sosok ayah di dalam keluarga. Bukan dilihat dari sosok ayah yang hadir setiap hari, yang menemani anak setiap hari, dia ada di dalam rumah. Tapi yang dimaksud dengan fatherless istilah sekarang adalah ketidakhadiran fungsi ayah di dalam keluarga. Orangnya ada, setiap hari kumpul di rumah, setiap hari bertemu dengan anak dan istri, tetapi fungsinya sudah mulai berkurang. Bahkan hampir-hampir kehadirannya tidak dirasakan oleh anak-anaknya. Dan itu menjadi fenomena. Artinya hal ini hampir dirasakan. Fenomena ini terjadi bahkan dalam satu penelitian seorang psikolog yang terkenal, Elie Risman. Dia mengadakan penelitian pada tahun 2010 sampai 2015 kalau tidak salah. Penelitian yang cukup lama, bertahun-tahun. Dia meneliti di setiap kabupaten di seluruh Indonesia, mengumpulkan data. Itu tahun 2010. Dia menyimpulkan bahwasannya komunikasi yang dibangun oleh orang tua, terutama sosok ayah, dia menyimpulkan dari berbagai macam penelitiannya, itu tahun 2010 dikatakan dalam sehari ayah ngomong dengan anak itu, membuat semacam angket dan segala macam, disimpulkan yang terjadi interaksi hubungan verbal antara anak itu hanya 65 menit. Ini penelitian tahun 2010. Pada masa mungkin internet belum masif. Pada masa gadget belum begitu masif. Dia menyimpulkan, bayangkan dalam waktu 24 jam, tentunya dikurangi dengan waktu istirahat, itulah yang terjadi rata-rata. Waktu yang sangat singkat, ngobrol yang itu hanya bertegur sapa, ngobrol itu tidak lebih dari 65 menit. Dan kalau kita lihat perkembangannya hari ini, sepertinya semakin berkurang. Bahkan kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kalau kita hitung, menyapa anak, diskusi dengan anak, ngobrol dengan anak, nyaris hari ini sudah tidak ada obrolan. Bahkan bisa jadi dalam sehari tidak bertegur sapa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bisa jadi kata-kata kita mungkin sudah separuhnya, bahkan kurang dari hitungan menit. Inilah yang terjadi hari ini. Maka salah satu dampaknya, dari beberapa penelitian hari ini ada fenomena fatherless, kehilangan sosok ayah di dalam keluarga. Orangnya ada, ketemu setiap hari, ngumpul di rumah setiap hari, tapi anak tidak merasakan hadirnya sosok seorang ayah. Pertanyaannya, apa dampaknya?
Kira-kira apa dampaknya bagi anak? Maka dari beberapa penelitian, berbagai jurnal diterbitkan, ya, ternyata hilangnya sosok ayah, ketidakhadiran, ya, terutama ini adalah seorang ayah, berdampak serius kepada perkembangan anak, perkembangan karakter anak, psikologi anak. Yang seharusnya, ya, seorang anak itu dia akan belajar pertama kali keteladanan, ya, pasti akan belajar dari kedua orang tuanya. Kita masih ingat pada pertemuan yang lalu tentang seorang tabi'in, ulama besar dari golongan tabi'in yang bernama Malik bin Dinar rahimahullah. Di dalam kitab Hilyatul Aulia ada sepenggal kisah yang dituliskan di dalam kitab tersebut. Ra'a Malik bin Dinar rajulan yusi'u salatahu. Suatu hari Malik bin Dinar melihat ada seseorang, ya, seorang laki-laki, apakah dia seorang bapak, seorang ayah, ya. Dia melihat orang tersebut sholat, tetapi sholatnya dilakukan dengan buruk. Ya, sholatnya mungkin asal-asalan, sholatnya tergesa-gesa. Sampai-sampai Malik bin Dinar berkomentar, ini orang ini sholat buruknya, ya, sholatnya buruk. Maka komentar Malik bin Dinar, ma arhamani bi'iyalihi. Komentar Malik bin Dinar yang pertama ketika dia melihat ada seorang laki-laki yang sholatnya asal-asalan, ya, sholatnya dilakukan dengan buruk. Komentar dia, sungguh aku sangat kasihan bi'iyalihi, dengan keluarganya. Ya, komentar Malik bin Dinar, dia bukan mengomentari orang itu, justru komentar dia, sungguh aku kasihan sekali dengan keluarganya. Maka orang-orang yang ada di samping Malik bin Dinar, ketika Malik bin Dinar berkomentar demikian, mereka pada heran. Ya, mereka bertanya, hada yusi'u sholatahu wa tarhamu iyalahu. Ya, dikatakan, ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, panggilan untuk Malik bin Dinar, yang buruk itu orang ini, tapi kenapa engkau berkomentar tentang keluarganya, engkau menyayangkan keluarganya, mengasihani keluarganya? Maka apa perkataan Malik bin Dinar? Beliau menjawab, innahu kabiruhum. Orang ini, ya, adalah orang tertua, orang yang dituakan di dalam keluarganya. Bisa jadi orang ini adalah seorang ayah bagi anak-anaknya, suami bagi istrinya. Bahkan mungkin orang ini adalah kakek dari cucu-cucunya. Wa minhu yata'allamun. Ini poin pentingnya. Wa minhu, dan dari orang ini keluarganya akan belajar. Dari orang ini keluarganya akan melihat, bahkan akan ngikuti. Ini kalau sholatnya gak benar, maka wajar kalau anaknya gak benar. Kalau bapaknya gak benar, wajar kalau anaknya gak benar. Sehingga Malik bin Dinar, ya, seorang ulama besar, dia sangat prihatin. Yang dia prihatinkan adalah keluarganya. Bagaimana sosok seperti ini hadir di dalam keluarga, tidak bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, maka sudah dipastikan, ya, keluarganya pun akan belajar dari orang tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kita sebagai orang tua untuk terus berusaha, ya, memperbaiki. Karena sesungguhnya mendidik anak itu sama dengan mendidik
diri sendiri. Ini kata kunci penting dalam ilmu parenting. Ya. Kata kunci dalam ilmu mendidik itu adalah mendidik anak sama dengan mendidik diri kita sendiri. Kita ingin anak kita anak yang saleh, maka tugas yang pertama adalah kita belajar untuk menjadi sosok yang saleh di depan anak kita. Kita ingin anak kita yang pintar ngaji. Tanya kepada diri kita, sudahkah kita minimal menjadi sosok ya di depan anak ini yang layak dicontoh, ditiru. Walaupun mungkin bacaan kita tidak fasih, ngaji kita tidak fasih, tapi setidaknya menunjukkan kita ini semangat. Ya. Masya Allah, ada orang tua yang pensiun, ya, dia bisa hafal Al-Quran. Saya mendapati dalam beberapa jamaah pensiunan, Masya Allah, ya, ada usianya yang sudah 70, ya, 80 itu sedang menyetorkan hafalan. Saya suatu saat mengunjungi ada satu masjid, ada satu halakoh kumpulan, Masya Allah, para kesepuan berkumpul dengan satu anak muda. Saya amati apa yang dia lakukan, sedang menyetorkan hafalannya. Saya tanya, sudah berapa Pak? Alhamdulillah Ustaz, saya baru hafal 1 juz amma, ini sedang saya setorkan. Masya Allah. Ya. Ada semangat. Ketika semangat ini dilihat oleh siapa? Oleh anaknya, bahkan oleh cucunya. Ketika contoh teladan ini dilihat oleh anak keturunannya, maka keteladanan itu sudah cukup, ya, menjadi nasihat terbaik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi, ya, hari ini salah satu permasalahan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam pola asuh, pola didik hari ini, sekali lagi adalah hilangnya peran orang tua, terutama ayah di dalam mendidik. Ya. Hilangnya peran, ya, untuk memberikan contoh. Karena selama ini di antara beberapa kekeliruan, sudah saya bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di antara bentuk-bentuk kekeliruan di dalam mendidik ada pembagian tugas yang keliru. Apa yang keliru biasanya? Ya, tugas suami, tugas bapak hanya dibatasi nyari nafkah. Tugas mendidik, ngurus anak diserahkan kepada siapa? Kepada istri. Ini kelihatannya sih, kelihatannya benar, tapi itu salah. Ya. Ini salah satu mungkin pemahaman yang selama ini kita sudah merasa saya sudah kurang apa? Ya, sudah memberikan kebutuhan anak, sudah ngasih keperluan, yang ngasih makan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak cukup. Urusan mendidik itu adalah urusan bareng-bareng antara suami dan istri, antara ibu dan ayah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing, ya, orang-orang yang beriman, hamba-hamba ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ayat itu mengandung pengertian, ya. Yang pertama, urusan di dalam mendidik ini harus beres dulu adalah antara pasangan. Karena sebelum meminta pasangan, meminta anak-anak yang saleh dan salehah, sebelum meminta anak yang qurratu a'yun, ya, Allah membimbing kita pertama adalah meminta azwaj. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, limpahkanlah, karuniakanlah siapa? Pasangan.
Ketika ini suami yang berdoa berarti meminta pasangannya siapa? Istrinya. Ketika seorang istri berdoa berarti dia meminta pasangan siapa? Suaminya. Maka harus diperbaiki dulu. Ya, sebelum meminta anak-anak yang saleh dan saleha, maka hubungan dua orang ini, suami dan istri, ayah dan ibu, harus beres dulu. Beres dalam artian apa? Punya visi dan misi yang sama. Memahami dalam mendidik ini harus selaras, harus punya pemahaman yang sama. Tadi bukan pemahaman yang ngurus anak, didik adalah bagian istri, nyongsing nyari duit tok. Sehingga di rumah anak mau seperti apa, ya kadang banyak ayah yang tidak peduli. Seakan-akan kalau sudah ngasih materi itu seakan-akan sudah selesai tugasnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu tugas utama, ya bahkan yang terberat bagi setiap ayah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas terberat kita sebagai para ayah, ya, di dalam mendidik, bahkan ini menjadi visi terbesar kita, adalah menjaga diri kita terlebih dahulu. Dari apa? Dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada kesuksesan, ya. Tidak ada kesuksesan melainkan ketika kita sukses diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan sejati. Belum cukup kita hanya memberikan anak materi, menyekolahkan, mengkuliahkan, bahkan anak sampai kerja, bahkan sampai mendapatkan pekerjaan yang mentereng, seakan-akan tugas kita sudah selesai. Tidak. Bahkan tugas terberat kita itu adalah bagaimana diri kita dan anak-anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Sehingga itulah pesan, ya, seorang Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dengan julukan khalifah yang kelima, ya, yang kita tahu dalam sejarah walaupun tidak lama menjadi khalifah, tapi keadilan dirasakan, kesejahteraan dirasakan. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat wafatnya beliau tidak meninggalkan harta yang banyak. Saya sudah sering menyampaikan, beliau hanya meninggalkan harta yang sangat sedikit. Sebagian menyebutkan hanya meninggalkan warisan 18 dinar bagi 11 anaknya. Bahkan saat menjelang wafatnya, manusia bertanya, "Madza tarakta li abnaika ya Umar?" Apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu wahai Umar? Maka jawaban Umar, "Taraktu lahum taqwallah." Aku tinggalkan untuk anak-anakku ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar tidak meninggalkan harta yang banyak, tidak meninggalkan rumah, ladang, ya. Umar tidak meninggalkan simpanan uang. Ketika ditanya oleh manusia, ya, apa yang kau tinggalkan wahai Umar? Umar bin Abdul Aziz berkata, taraktu lahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk anak-anakku ketakwaan kepada Allah. Fa in kanu salihina fallahu yatawalla as-salihin. Kalau anak-anakku nanti tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, maka kata Umar, fallahu yatawalla as-salihin. Allah yang akan ngurus, ngatur. Allah yang akan melindungi, mencukupi siapa? As-salihin, orang-orang saleh. Kata Umar, kalau anakku jadi orang-orang saleh sudah cukup. Kenapa? Karena Allah yang akan ngatur, Allah yang akan ngurus. Fa in kanu ghairu dzalik, tapi kalau seandainya anak-anakku
tumbuh bukan menjadi anak-anak yang saleh, kata Umar, falan atrukalahum malan yu'inuhum ala maksiatillah, setidaknya aku tidak meninggalkan harta yang banyak untuk dijadikan oleh mereka maksiat kepada Allah. Jawaban seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, dan kita ketahui bersama anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mulia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sosok keteladanan dari orang tua, ya, akan menjadi salah satu, ya, faktor kesuksesan bagi anak keturunannya. Maka kembali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, fenomena hari ini yang disebut dengan fatherless, ya, maka kita akan melihat di dalam sejarah, ya, bahwasannya bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, ya, dialog antara orang tua dan anak itu di dalam Al-Quran tercatat, ya, ada pada 17 tempat. Ya, ini diambilkan dari salah satu penelitian, ya, Dr. Sarah binti Halil bin Dakhilullah Al-Mutiri, ya, dari Fakultas Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Islam dan Perbandingan, dengan judul Dialog Orang Tua dengan Anak dalam Al-Quran dan Aplikasinya di dalam Pendidikan. Ya, Dr. Salah ini dia membuat penelitian bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat ada 17 dialog antara orang tua dan anak. Ya, beliau menyebutkan, ya, di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 133, kisah dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya dan dialog Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya. Dan yang menarik, ya, saya tidak bacakan satu persatu, ya, dari 17 dialog yang diabadikan di dalam Al-Quran itu, poin yang menariknya adalah 14 ayat yang menyebutkan dialog itu adalah dialog seorang ayah dengan anaknya. Dari 17 itu, ya, 14 itu adalah dialog ayah dengan anak. Lalu kemudian 12 tercatat itu adalah dialog ibu dengan anak. Dan ada satu ayat yang menyebutkan dialog antara orang tua dan anak. Ini penelitian yang menarik. Ya, ada 17 ayat yang menjelaskan tentang dialog. 14 ayat itu adalah di dalamnya menjelaskan dialog ayah dengan anak. Ini menunjukkan bahwasannya ternyata, ya, dialog ayah dan anak itu menjadi faktor yang sangat penting. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan Nabi Ismail. Bisa dibayangkan dialog seperti apa sampai Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki masalah yang sangat besar. Ya, dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diperintah, ya, untuk menyembelih putranya. Dan terjadilah dialog antara ayah dengan anaknya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya bahwasanya aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Nabi Ibrahim memberikan kesempatan, madza unzur madza tara, apa pendapatmu? Ini bisa dibayangkan ada satu masalah besar,
Lalu bagaimana Nabi Ibrahim menjalin dialog, diskusi dengan anaknya, dan anaknya bisa menerima. Ini bukan terjadi begitu saja, bukan dialog sesaat. Ya. Apa yang menyebabkan Nabi Ismail alaihissalam sampai-sampai dia tidak ada bantahan sedikit pun? Ya. Tidak ada bantahan, ya. Lalu mungkin meninggalkan Nabi Ibrahim malah lari dari ayahnya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu diteliti. Ya. Bagaimana dialog yang dibangun ketika hari ini ada anak kita atau kita punya masalah, ya. Lalu dialog dengan anak kita. Kebanyakan dari kita hari ini, ya, jarang terbangun dialog yang baik dengan anak. Bahkan yang terjadi ketika ada anak punya masalah, ya, mereka tidak mau bercerita kepada orang tuanya. Ya. Bahkan ketika orang tua punya masalah, dia pun tidak menceritakan kepada anaknya. Seharusnya kita butuh ada momen-momen tertentu yang anak itu faham permasalahan orang tuanya, dan anak pun dia tidak malu bercerita kepada orang tuanya ketika memiliki permasalahan. Hari ini banyak ketika ada masalah sudah muncak, ya, orang tuanya tahu malah dari siapa? Dari temannya, dari orang lain. Kenapa demikian? Karena hari ini tidak ada intimasi, tidak ada kedekatan antara anak dengan siapa? Dengan ayah. Kenapa? Karena kita jarang, ya, berdiskusi, tidak ada waktu dengan siapa? Dengan anak-anak kita. Dan ini menjadi masalah besar hari ini, Pak. Disebutkan rata-rata permasalahan remaja hari ini salah satu faktornya karena di rumah tidak ada komunikasi. Menyampaikan sesuatu itu anak enggan. Bahkan ada pandangan, lah orang tua nggak mungkin bisa, lah orang tua ngerti apa. Kenapa? Karena kita hari ini jarang sekali, ya, diskusi dengan anak, bagaimana membimbing anak. Bahkan kalaupun ada komunikasi, isinya hanya celaan, hanya marah. Begitu nasihati ketika anak salah, sehingga yang ada di benak anak, kalau orang tua nasihati berarti sedang memarahi. Sehingga kalau dinasihati, ya, yang ada di benak anak berarti saya sedang dimarahi. Tapi lihatlah bagaimana Luqman Al-Hakim, ya, ketika dia menasihati anaknya. Ini lahir, ya, betul-betul dari perhatian seorang ayah kepada anaknya. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini salah satu di antara permasalahan kita hari ini, ya, adalah karena kurangnya komunikasi yang baik, ya, antara siapa? Orang tua dengan anaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu, ya, kita melihat bagaimana komunikasi yang dibangun itu seharusnya sampai anak itu sangat faham dengan kita. Bahkan hal-hal yang mungkin orang lain tidak faham itu, anak dan ayah itu punya pemahaman yang sama. Ada satu kisah menarik, ya, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Disebutkan di dalam satu riwayat Al-Bukhari, dalam hadis Al-Bukhari disebutkan ketika Nabi Ismail alaihissalam tumbuh besar, ya, tumbuh menjadi anak dewasa, lalu kemudian Nabi Ismail menikahi salah seorang gadis, ya, yang ada di sekitar sumur Zamzam. Ketika manusia sudah mulai banyak berdatangan, ya,
Maka disebutkan suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam datang mengunjungi Ismail dan istrinya. Ya, setelah Hajar meninggal dunia, lalu Nabi Ismail alaihissalam dia menikah. Pada suatu hari Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail. Tapi ketika datang ke rumahnya Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim tidak mendapati anaknya, hanya mendapati istrinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, kemana suamimu? Maka istrinya menjawab, suamiku sedang pergi, dia sedang bekerja, sedang mencari nafkah. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupanmu? Maka sang istri itu langsung mengeluh di depan Nabi Ibrahim, yang dia tidak tahu itu adalah ayahnya Ismail. Dia mengatakan, nahnu bisyarrin, nahnu fi diqin. Ya, istrinya mengatakan, kami ini dalam kehidupan yang susah, hidup kami ini menderita. Ya, mengeluh di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada istrinya, tolong sampaikan salamku kepada suamimu dan sampaikan pesan. Ini kalimat yang menarik, Pak. Di dalam hadis disebutkan, ya, faqra'i alaihissalam, sampaikan salamku kepada Ismail dan sampaikan pesanku ayyughayyira atababihi. Ya, sampaikan kepada suamimu agar mengganti palang pintu rumah. Apa pesannya? Agar mengganti palang pintu rumah, ayyughayyira atababihi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi, ya. Lalu Nabi Ismail alaihissalam setelah itu datang. Ya, dia bertanya, adakah seseorang yang datang kepada kita? Maka sang istri menjawab, iya, tadi ada seorang kakek-kakek mungkin gitu ya, ada orang tua datang, ya, dan menyampaikan pesan kepadamu, salam kepadamu. Dia bertanya kepada saya, bagaimana kehidupanmu? Aku jawab, kami ini hidup menderita, hidup kesusahan. Ya. Lalu Nabi Ismail berkata, apakah ada pesan yang disampaikan oleh orang itu? Ya, dia berpesan agar mengganti palang pintu rumah. Nabi Ismail langsung faham. Disebutkan dalam hadis, ya, itu artinya Nabi Ismail diperintahkan oleh Nabi Ibrahim agar menceraikan istrinya. Mengganti palang pintu artinya menceraikannya. Maka Nabi Ibrahim langsung menceraikan istrinya, lalu menikah lagi. Maka disebutkan setelah menikah lagi, Nabi Ibrahim datang lagi kepada Ismail. Dan Nabi Ismail pada kesempatan yang dua pun tidak ketemu dengan ayahnya Ibrahim, bertemu dengan istrinya. Nabi Ibrahim bertanya lagi, kemana suamimu? Maka istri yang kedua ini menjawab sama, dia sedang mencari nafkah, sedang keluar. Lalu bertanya, bagaimana kehidupanmu? Yang ini berbeda. Kami hidup dalam kesejahteraan, kami hidup dalam kenikmatan. Sampai bertanya, apa makananmu? Ya, kami makan daging dan minum air. Maka Nabi Ibrahim mendoakan keberkahan dan sampaikan kepada suamimu agar memperkuat palang pintu rumah. Maka begitu Nabi Ismail datang, ya, Nabi bertanya, adakah orang yang datang? Dia menjawab, ada, ya, menyampaikan salam kepadamu dan dia berpesan, ya, agar menguatkan palang pintu. Maka Nabi Ismail faham, ini adalah pesan dari ayahnya agar dia menjaga istrinya. Pertanyaannya, sampai-sampai ada bahasa yang orang lain tidak paham, hanya yang paham antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tentang palang pintu rumah. Apa artinya? Inilah dialog yang dibangun antara seorang ayah dan anak sampai hal-hal yang sangat intimasi hanya berdua yang paham.
Itu menunjukkan bagaimana kualitas komunikasi yang dibangun. Walaupun mereka tidak bertemu setiap hari, tapi Masya Allah, pelajaran penting bagi kita hari ini, ya, komunikasi yang harus kita bangun dengan anak-anak kita, ya, sampai ada pesan-pesan yang mungkin hanya dipahami oleh kita dan anak kita. Itulah diantara inti, ya, apa yang dibangun, ya, komunikasi yang baik, nasihat-nasihat yang baik itu berawal dari nasihat ayah kepada anak-anaknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pelajaran penting, ya, dari sosok para rasul pilihan kita, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kuncinya, maka kita diperintahkan, ya, seperti Luqman memberikan nasihat kepada anaknya adalah nasihat yang penuh dengan hikmah, bijaksana, ya, perkataan yang bisa diterima oleh anak. Maka inilah diantara pentingnya mendidik anak dengan komunikasi yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.